Status tim elit Bayern Munchen nggak didapatkan secara mudah. Ada sejumlah faktor yang mendukung raksasa Bundesliga ini bisa tampil mendominasi sejak dulu sampai sekarang. Bagaimana Bayern Munchen bisa menjaga kekuasaannya? Cetak Gol akan mengulasnya sebagai berikut. Bayern Munchen merupakan juara bertahan di Bundesliga. Mereka memenangkan Bundesliga musim 2019-2020 dengan perolehan 82 poin. Jauh mengungguli rivalnya Borussia Dortmund di tempat kedua yang merampungkan 69 poin. Trofi Bundesliga musim lalu jadi kemenangan mereka yang ke-8 selama 8 tahun berturut-turut. Mereka sudah menjadi juara Bundesliga sejak musim 2012-2013 dan terus menjuarainya tanpa diganggu sekalipun. Hal ini membuktikan betapa konsistennya Bayern Munchen di persepak bolaan Jerman. Cetak Gol coba mengulas faktor-faktor yang mendukungnya sebagai berikut. Status tim elit Eropa. Bayern Munchen bukan klub kaleng-kaleng di benua biru. Bahkan bisa dibilang mereka jadi salah satu yang paling elit di Eropa. Bagaimana enggak, sejak berdiri di tahun 1900, Bayern Munchen nggak pernah mengalami masa-masa terpuruk. Nggak heran kalau etalase kaca mereka dipenuhi dengan sederet trofi juara. Di Bundesliga saja, Bayern Munchen sudah memenangkan 30 kali. Kalau Bundesliga mulai digulirkan pada tahun 1965, itu berarti Bayern Munchen memenangkan lebih dari 50% trofi Bundesliga yang sudah dibuat. Selain Bundesliga, Bayern Munchen juga mendominasi Piala Jerman dengan memenangkan 20 trofi. Sejak pertama kali merumput, Bayern Munchen sudah mengalami 4 kali masa keemasan, yakni era 1965, 1979, 1998, sampai era sekarang. Masa transisi yang dibutuhkan klub-klub lainnya adalah hal yang tabu bagi Die Roten. Penyebabnya karena Bayern Munchen selalu tahu bagaimana cara mempertahankan dominasinya di sepak bola Jerman ataupun Eropa. Nggak jarang mereka punya catatan memukau, bahkan nggak bisa dilampaui oleh Barcelona ataupun Real Madrid. Peninggalan para legenda. Bayern Munchen menjelma jadi raksasa sejak 1960-an. Pada era ini Bayern Munchen memang sangat beruntung karena punya pemain hebat seperti Franz Beckenbauer. Bek tangguh yang mahir mencetak banyak gol ini mampu mendongkrak kualitas permainan Bayern Munchen. Beckenbauer juga membawa skuad Die Roten jadi penguasa Jerman dan Eropa. Pada era Beckenbauer, Bayern Munchen sukses merebut 3 trofi Liga Champions secara berturut-turut. Dia juga menjadi juara di sejumlah trofi Bundesliga dan 2 kali menggondol penghargaan pemain terbaik dunia. Gak cuma bersinar di Bayern Munchen, Beckenbauer juga gemilang di timnas Jerman. Pada tahun 1974, dia berhasil mempersembahkan trofi Piala Dunia untuk tim Panzer. Hal ini tentu jadi keuntungan mutlak bagi Bayern Munchen di saat itu. Mereka langsung mempertahankan Beckenbauer sampai menempati kursi manajemen. Hal inilah yang jarang dilakukan oleh klub-klub Eropa lain saat itu. Sejak saat itu, Bayern Munchen jadi salah satu klub yang paling depan dalam urusan menjunjung tinggi para legendanya. Wajar kalau manajemen dari Die Roten banyak diisi oleh mantan-mantan pemainnya. Mulai dari Beckenbauer, Rummenigge, Uli Hoeneß sampai Hamid Salihamidzic. Mereka adalah para legenda yang tergabung dalam manajemen Bayern Munchen dan kursinya nggak pernah tergantikan. Hal ini jadi salah satu faktor kesuksesan Bayern Munchen secara turun-temurun. Mereka yang menduduki kursi manajemen Die Roten tahu betul apa yang terbaik untuk timnya. Apalagi mereka punya pengalaman panjang dan kecintaan yang besar untuk sepak bola dan klubnya. Finansial yang stabil. Faktor berikutnya adalah keuangan Bayern Munchen yang sehat. Bisa dibilang Die Roten adalah klub yang punya keuangan yang paling stabil di antara klub-klub top Eropa lainnya. Hal ini nggak terlepas dari strategi bisnis dari Bayern Munchen yang selalu tepat dan menguntungkan. Sejak zaman jebot, Die Roten selalu dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan besar yang keuangannya nggak diragukan lagi. Bayern Munchen sendiri dijalankan layaknya perusahaan saham gabungan. 75% saham dimiliki oleh klub Bayern Munchen itu sendiri, sedangkan 25% lainnya dimiliki oleh sejumlah produsen seperti Adidas, Audi, Allianz, dan lain-lain. Itu berarti Bayern Munchen nggak dimiliki oleh satu perusahaan saja. Itulah kenapa mereka nggak pernah tersandung dalam kebangkrutan.
Alasannya, keuangan mereka dikelola dalam bentuk saham gabungan, tapi tetap dalam payung satu klub. Artinya, kalau ada satu pihak yang mulai macam-macam, pihak lainnya akan menegur secara keras. Melihat berbagai produsen yang membantu Bayern Munchen, rasanya sulit bagi Die Roten untuk mengalami masa krisis. Allianz bahkan memberikan pendanaan besar untuk membangun stadion mewah untuk Bayern Munchen yang dinamakan sebagai Allianz Arena. Selama produsen-produsen itu nggak bangkrut secara bersamaan, maka finansial Bayern Munchen akan tetap aman. Tentunya dengan prestasi Bayern Munchen yang terus stabil. Keuangan yang stabil ini tentu menguntungkan mereka dalam melakukan transaksi jual beli pemain. Kemampuan dalam memikat pemain-pemain top. Kemudian ada faktor kemampuan Bayern Munchen dalam menarik pemain-pemain bintang. Die Roten bahkan mampu merekrut pemain top yang sebelumnya bermain untuk klub rivalnya. Sehebat apapun mereka di klub Bundesliga lainnya, pada akhirnya mereka akan bergabung dengan Bayern Munchen. Mulai dari Manuel Neuer yang sebelumnya bermain di Schalke, Mats Hummels dan Robert Lewandowski dari Borussia Dortmund, Lucio dan Michael Ballack dari Bayer Leverkusen, Miroslav Klose dari Werder Bremen, dan masih banyak pemain top Bundesliga yang lainnya yang akhirnya bermain untuk Bayern Munchen. Maka nggak heran kalau Bayern Munchen sudah menguasai Bundesliga bahkan dalam waktu yang lama. Klub-klub pesaing seperti Werder Bremen, Borussia Dortmund, Schalke, Stuttgart seakan cuma jadi penonton di daftar juara Bundesliga. Karena bagi klub-klub yang cenderung lebih kecil secara bisnis, menjual pemain dengan harga mahal lebih menjanjikan daripada mengumpulkan skuad-skuad yang hebat untuk menjadi juara. Ketika klub-klub yang nggak diunggulkan itu punya pemain bintang, mereka hanya akan bertahan 1-3 musim saja. Berikutnya, mereka akan memilih bergabung dengan Bayern Munchen. Hal ini memang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Selain punya dukungan finansial yang sangat kuat, Bayern Munchen juga punya daya tarik sendiri yang nggak dimiliki klub lainnya. Bisa dibilang bergabung dengan Bayern Munchen sama menariknya dengan bergabung dengan Real Madrid ataupun Barcelona. Dalam beberapa kesempatan, Bayern Munchen bahkan terlihat lebih dominan dibandingkan dua raksasa asal Spanyol tersebut. Masih melanjutkan dominasi di musim ini. Di Bundesliga musim ini, Bayern Munchen masih menunjukkan konsistensinya sebagai raja di sepak bola Jerman. Skuad Die Roten memimpin klasemen sementara dengan perolehan 48 poin. Menyusul Bayern Munchen ada RB Leipzig yang sudah mengoleksi 41 poin, kemudian Wolfsburg dan Eintracht Frankfurt dengan 38 dan 36 poin. Borussia Dortmund yang seharusnya jadi rival sengit Bayern Munchen justru keteteran di peringkat 6 dengan raihan 32 poin. Padahal di Borussen diperkuat oleh Golden Boy tahun 2020 yakni Erling Haaland. Di sisi lain, Robert Lewandowski di lini depan Bayern Munchen masih begitu tajam dan gak terhentikan. Bomber asal Polandia ini sudah mencatatkan 24 gol dan 6 assist cuma dalam 19 pertandingan Bundesliga. Gak heran dengan alasan-alasan tersebut, Bayern Munchen masih diprediksi akan mendominasi sepak bola Jerman sampai musim-musim ke depan. Itulah sejumlah faktor yang mendukung dominasi Die Roten sejak dulu sampai sekarang. Punya pendapat? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah.